Ya, kami berikan kesempatan pada 1-2 orang untuk bertanya kalau memang ada. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman nutritionist dan dietitian yang ada di daring ya. Ini yang saya coba berikan kesempatan untuk yang raise hand dulu. Ini adalah salah satu ya, Ibu Neneng. Dan di sini untuk proses diskusi ini agar lebih berjalan lancar, kami mohon Bapak Ibu yang bertanya menyebutkan nama dan dari mana provinsinya ya, minimal provinsinya. Kemudian pertanyaan dibuat sedemikian rupa yang cukup singkat dan padat ya, sehingga kita bisa menghemat waktu dalam menjawabnya juga. Baik, terima kasih. Silakan Bu Neneng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Anca terkait tadi disebutkan bahwa akan diberikan kesempatan bagi yang sudah tidak berlaku STR-nya hingga tahun 2023. Pertanyaannya, apakah SKP yang belum terpenuhi, apakah bisa ditambah poin SKP-nya dengan mengikuti seminar dan webinar hingga akhir tahun ini? Kalau tidak bisa, apakah sudah tidak bisa memperpanjang STR-nya karena SKP-nya belum terpenuhi? Terima kasih. Langsung saja ya untuk menghemat waktu, silakan Pak Anca dijawab. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk pembatasan. Jadi kami di Konsil prinsipnya ingin membantu teman-teman tenaga gizi, nutritionist dan dietitian agar lebih terlindungi oleh hukum. Oleh karena itu, STR-nya harus selalu aktif gitu dalam melakukan pelayanan, khususnya praktik kegizian. Nah, apabila pada saat akhir tahun masih tidak cukup SKP-nya, mungkin nanti akan ada ketentuan ya, akan ada ketentuan lebih lanjut. Jadi ditunggu saja, nanti ada edaran atau informasi yang akan kami berikan. Tapi harusnya sih bisa dikumpulkan sampai saat ini ya, dengan langkah-langkah untuk mencukupi kebutuhan SKP-nya. Dan dapat konsultasi ke organisasi profesi, baik itu DPD-nya atau DPP-nya ya, untuk mencukupi SKP-nya. Pasti akan dibantu, tidak mungkin tidak gitu ya. Karena itulah salah satu fungsi kita, bagaimana organisasi profesi membantu kita untuk pengembangan diri. Jadi silakan berkonsultasi untuk kecukupan SKP-nya. Karena untuk SKP ini sendiri akan diverifikasi oleh organisasi profesi. Mungkin seperti itu Bu Sunarti. Baik, terima kasih Pak Anca. Sepertinya jawabannya cukup jelas ya Bu Neneng. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanya tadi. Intinya memang untuk perpanjangan STR diperlukan rekomendasi kecukupan SKP yang berasal dari program Siporlin, di mana tenaga gizi harus melengkapi atau mencukupi kecukupan SKP-nya sebanyak 25 SKP ya saat ini, dan itu ditempuh dengan P2KP di dalam program Siporlin. Baik, yang berikutnya ada Ibu Anissa Apriliana, silakan. Ya, silakan. Selamat malam Pak, Bu, mau tanya. Terkait untuk STR naik level, jika semisal untuk menaik level STR yang lama masih aktif kan, itu kalau nanti waktu STR yang baru terbit itu apakah masa berlakunya mengikuti yang STR lama atau 5 tahun berlakunya gitu Pak? Ya baik, silakan langsung dijawab saja ya Pak Anca. Ya baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Tadi saya lupa menyampaikan, jadi masa berlakunya terhitung 5 tahun sejak STR baru terbit. Jadi tidak mengikuti STR lama, tapi masa berlaku STR yang naik level yang terbaru itu akan 5 tahun sampai habis masa berlakunya. Jadi jika STR D3 Anda masih aktif sampai 2024 misalnya, kemudian Anda lakukan naik level di 2023 untuk dengan level pendidikan misalnya naik ke S1 ataupun dietitian, itu akan berlaku sampai 5 tahun ke depan, sampai 2028. Jadi tidak mengikuti STR yang lama. Ya. Itu begitu Bu. Baik, sepertinya jawabannya cukup jelas ya Bu Anissa. Sepertinya ini pertanyaan ini juga ada tadi beberapa pertanyaan yang saya lihat di dalam kolom Q&A. Di sini memang ada beberapa pertanyaan dan memang ada yang mirip. Mudah-mudahan bisa segera menjawabnya. Jadi STR yang lama itu tidak ditunggu sampai habis. Jadi dia akan
dimulai dengan STR yang naik levelnya itu ya, Pak Anca. Iya. Baik. Jadi Masa tambahan berlakuannya. sedikit, Bu. Ya, silakan. Jadi STR lama Anda otomatis tidak berlaku seperti itu. Betul. Ya. Jadi STR lama yang D3 misalnya itu otomatis tidak. Ya, jadi terreplace ya dengan STR yang baru dan kenaikan levelnya. Baik, yang berikutnya Dwi Deria SGZ, silakan. Ya, mohon izin Pak, saya ingin bertanya. Saya Dwi Deria dari Provinsi DKI, khususnya Jakarta Timur. Saya STR saya itu masa berlakunya hanya sampai Desember 2023. Nah, saya sudah mencoba untuk registrasi ulang gitu. Dan saya waktu kalau nggak salah waktu sekitar tanggal 10-an saya udah mencoba. Kemudian saya mengupload data-data saya. Kenapa nggak bisa ya? Padahal saya sudah di situ tertulis juga saya harus membayar iuran. Saya sudah membayar iuran tahun 2023 sebesar 300.000. Tapi saya untuk mencoba mengupload tuh kayaknya kok tiba-tiba hilang. Terus muncul lagi, terus tiba-tiba hilang, tapi saya lihat dokumennya nggak masuk. Itu kenapa ya? Gitu aja mungkin Pak pertanyaan saya. Baik, silakan mungkin Pak Anca Ya, mau dijawab langsung. Baik, Ya. terima kasih. Jadi terima kasih Bu Deria ya. Jadi perlu teman-teman ketahui baik itu nutritionist dan dietitian, ada dua hal yang harus kita bedakan dengan pasti. Yang pertama, untuk registrasi tenaga kesehatan itu menggunakan aplikasi ISTR. Jadi aplikasi ISTR ini tidak berkaitan dengan KTA Persagi tadi ya. Untuk KTA Persagi itu biasanya terintegrasi dengan CPD online. Jadi saya kurang memahami untuk CPD online sendiri, tapi untuk registrasi ulang perpanjangan itu kan memang wajib mengumpulkan 25 SKP, yang mana nanti surat rekomendasi setelah Anda mengumpulkan 25 SKP itu surat rekomendasi akan terbit, dan surat rekomendasi ini harus melalui aplikasi si Porlin CPD tersebut. Jadi bukan lagi manual di-upload. Jadi apabila memang masih ada kendala untuk aplikasi si Porlinnya belum terbit surat rekomendasi, maka secara otomatis juga registrasi ulang perpanjangannya tidak dapat dilanjutkan atau diproses. Jadi bisa berkonsultasi dengan DPD Persagi ataupun rekan-rekan yang lain ya, rekan-rekan yang lain yang sudah pernah melakukan registrasi perpanjangan, bagaimana langkah-langkahnya bisa dipelajari. Baik, kira-kira seperti itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Anca. Semoga jelas ya Ibu Dwi Deria ya. Jadi intinya memang di sini kebetulan ada Pak Ida yang ingin menambahkan jawaban kami. Silakan Pak. Ya, ini sepertinya masalah kesulitan ketika mengupload dokumen ya. Izin Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Saya ingin menambahkan dulu secara umum ya. Bapak Ibu sekalian, anggota Persagi. Jadi ada dua aplikasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ESTR, yang kedua adalah si Porlin atau P2KB online. Bagi teman-teman yang registrasi baru, cukup memahami ESTR, karena itu tidak membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kalau misalnya dia baru lulus, ya silahkan bisa langsung mengajukan permohonan melalui aplikasi STR, termasuk juga mereka yang naik level. Yang naik level, kalau dia sudah mempunyai ESTR sebelumnya, di level sebelumnya, misalnya dia memiliki STR D3, kemudian dia melanjutkan pendidikannya ke D4, tidak perlu menunggu sampai berlaku STR-nya 5 tahun. Begitu lulus D4, ya kan, sudah mendapat ijazah dan lulus Serkomnya, sudah memiliki Serkom, meskipun sisa waktu STR untuk D3-nya masih berlaku, Ibu bisa langsung mengusulkan STR baru di dalam level D4. Gitu ya. Kemudian yang perpanjangan. Yang perpanjangan harus menguasai tadi aplikasi ESTR dan aplikasi CPD online atau Siporlin. Karena sekarang ini untuk perpanjangan rekomendasi oleh organisasi profesi itu
berlangsung secara otomatis ketika Ibu, Bapak, anggota Persagi sudah memenuhi SKP 25. Ketika SKP-nya sudah 25, rekomendasi dari organisasi profesi secara otomatis akan masuk menjadi persyaratan ESTR. Jadi tidak lagi bisa dilakukan secara manual, gitu ya. Nah, tadi bagi teman-teman yang sudah melampaui waktu perpanjangannya habis, tetapi SKP-nya tidak cukup, si Porlinnya itu akan menolak meskipun Bapak Ibu mengumpulkan lagi SKP, tetapi waktu berlaku STR-nya sudah lalu, Bapak Ibu tidak bisa memasukkan SKP-nya melalui si Porlin lagi. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu yang sudah melampaui waktu berlakunya STR, tapi STR-nya belum cukup, ketika Bapak Ibu mau menambah, itu harus dilakukan secara manual menghubungi organisasi profesi. Tadi disarankan apakah PD, PC, atau langsung ke pusat gitu, bagaimana cara menambah SKP yang belum mencukupi, dan itu baru bisa dilakukan secara manual melalui organisasi profesinya. Kalau melalui si Porlin, kalau waktu tenggangnya itu sudah lewat, dia tidak akan bisa memasukkan SKP-nya. Artinya 25 itu tidak pernah akan bisa dicapai secara otomatis. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ida untuk penjelasannya, dan memang sudah bisa disimpulkan ya, intinya memang harus bisa memenuhi 25 SKP dulu kalau memang selama STR-nya itu belum habis masa berlakunya. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi dari yang raise hand ya, Ibu Suswati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf kalau memang ada pertanyaan yang sama, kami akan ringkas ya. Kebetulan kami juga akan membahas ada beberapa pertanyaan di dalam kolom Q&A. Jadi ini saya berikan untuk yang berikutnya, ini untuk Bu Suswati, setelah itu dari siapa nih, UPTD Puskesmas, dan Pak Saiful. Setelah itu mohon maaf kami akan beralih ke pertanyaan dalam Q&A. Silakan Bu Suswati. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama, ini terkait dengan tadi disampaikan untuk kenaikan level dari D1, D4 atau S1 ke profesi. Nah ini mohon untuk diperjelas kembali Bapak, untuk teknis kita bisa kenaikan ke profesi, dan apakah untuk yang profesi teman-teman yang mendapatkan dari OP itu bisa dipakai untuk kenaikan level ini. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alih profesi. Untuk tenaga kesehatan lain yang alih profesi ke gizi, ini yang akan diakui itu yang jenjang atau yang level yang dari S1-nya atau D3-nya, atau yang ketika teman-teman sudah punya profesi lain kemudian di S2-nya dia mengambil gizi, ini apakah juga diakui sebagai tenaga gizi? Jadi jenjang pendidikan yang mana yang dianggap bisa masuk di profesi gizi? Mungkin itu Bapak dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu Suswati juga sama dengan beberapa di dalam kolom chat. Jadi di sini saja. Pertama itu terkait dengan kenaikan level dari nutritionist ke dietitian ya, dengan menggunakan ardi dari OP atau Persagi. Bagaimana caranya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana pindahan alih profesi dari apakah level D3 atau S1-nya yang diakui. Mungkin Pak Anca mau menjawab, atau di sini kami berikan juga kesempatan menjawab dari Ketua Konsilasi Bu Gunati dan juga Ketua Registrasi Pak Zul. Apakah saya langsung saja atau Pak Anca mau menjawab dulu? Ya. Oh ya, yang nomor 12 boleh. Silakan Pak siapa? Pak Zul dulu. Oh, Pak Anca. Oh ya. Oh ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita sekarang sudah punya sudah ada lulusan dietitian. Untuk naik level prosedur
Ya, mohon maaf Bapak suaranya kurang jelas. Oh, baik. Untuk prosedur sudah kedengaran ya. Jadi untuk prosedur naik level itu tidak berbeda dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi hampir sama. Jadi lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk naik level yang kami concern ada Serkom, ya, sertifikat kompetensi dan juga ijazah yang sesuai dengan levelnya. Jadi level profesi ya pastikan punya ijazah profesi atau sertifikat profesi. Kemudian bagi yang sertifikat dari organisasi profesi, tadi di sambutan pembukaan Ibu Gunarti, jika Bapak Ibu menyimak itu sudah disampaikan bahwa boleh dilakukan. Mungkin nanti ada tambahan. Kemudian untuk yang ahli profesi ini kan harusnya apple to apple ya, setara gitu. Jadi jika Anda pada level misalnya level KKNI 6 untuk ahli profesi, ya pastinya akan masuk di level KKNI 6 gitu. Bagaimana jika S2? Saat ini kita tidak ada ya, untuk saat ini untuk S2 itu bagi kami belum bisa diterapkan karena ada beberapa persyaratan dokumen yang kami rasa tidak bisa terpenuhi, apalagi uji kompetensi untuk level S2 saat ini memang belum ada dan mungkin tidak ada gitu ya, karena memang beda konteksnya untuk level pendidikan akademik ya. Karena untuk nakes sendiri itu kita fokusnya di level pendidikan vokasi dan juga profesi. Adapun GISI yang sudah ada level pendidikan akademik yaitu S1 GISI yang mendapatkan, karena ini memang istilahnya ya kita menata, kita memberikan masa transisi untuk saat ini. Kedepannya tidak akan ada lagi level 6 ya, sambil menunggu pendidikan profesi yang akan banyak. Jadi akan banyak lagi nantinya teman-teman untuk melakukan praktik itu kalau tidak di pendidikan vokasi atau level D3 itu di pendidikan profesi, level profesi itu sendiri. Jadi untuk ahli profesi itu apple to apple, jadi S1 ke S1, S2 saat ini kita belum ada gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang S1-nya di luar GISI mau masuk ke GISI itu ada sedikit penyesuaian, ada beberapa dokumen. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan ya, aturan yang kita sudah sepakati bersama seperti itu. Silakan jika ada tambahan dari Bu Gunarti. Pak Zul ingin memberikan tambahan atau Bu Gunarti silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan naik level. Ya, izin Bu Gunarti sekaligus ya Bu, pertanyaan di kolom chat ini ada yang juga menanyakan apakah S2 di luar Magister Gizi bisa mengajukan naik level. Mungkin bisa sekalian ya Bu ya. Ya, terima kasih. Yang pertama kita bicara soal penyetaraan dulu ya, nanti yang kedua tentang naik alih profesi atau naik level tadi. Untuk yang mengambil dietitian, untuk dietitian itu kita menerima satu yang keluaran sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh universitas atau di mana teman-teman yang sudah menjalankan pendidikan profesi dietitian itu kita terima. Dalam hal ini kita berharap banget ya untuk sesegera mungkin, karena jumlah dietitian sebetulnya mungkin sesungguhnya lebih dari 265. Tadi tercatat di kita hanya 265 orang yang memiliki STR dietitian. Dan setahu kami sekitar 1.500 orang nutrisionis yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, sertifikat profesi yang disahkan oleh organisasi profesi. Tetapi yang kita terima adalah yang terakhir, yang telah mengikuti perpanjangan. Jadi kita dulu pernah ada penyetaraan tahun 2015, kemudian harus memperpanjang tahun 2018 ya, dan 2019 sampai 2020. Jadi buat yang sertifikat profesinya tertulis di situ register dietitian, itu silahkan mengajukan dengan syarat
STR-nya masih aktif. Ya, ada 2 kemarin ya kita menolak yang STR-nya sudah tidak aktif lagi. Jadi sayang sekali ya sudah ada penyetaraan, kenapa tidak segera mungkin? Karena penyetaraannya itu sertifikat profesinya itu di tahun 2018. Jadi seharusnya sudah dilakukan, itu sayang sekali. Jadi karena kemarin STR-nya expired, jadi harus dilakukan perpanjangan dulu. Itu untuk yang peralihan dari nutrisionis atau pendidikan D4 atau S1 ke profesi. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan S2 ya, S2 gizi, sampai dengan saat ini magister gizi itu ketika kita pernah diskusikan untuk kita kembalikan lagi bahwa teman-teman itu harus menjadi anggota profesi. Jadi nanti saringannya ada di organisasi profesi. Jadi siapapun yang mau alih profesi sudah barang tentu harus ada persetujuan dari organisasi profesi. Kenapa bisa organisasi itu menyetujui? Itu harus ada sesuai keanggotaan kita dari ADART organisasi profesi tersebut. Nah, sesuai dengan ADART memang pendidikan dasarnya adalah D3 gizi, kemudian D4 gizi atau S1 gizi. Itu semuanya adalah pendidikan dasar dari profesi gizi. Bahwa nanti S2-nya itu bukan gizi dan sebagainya masih tetap, cuman kalau S2-nya bukan gizi itu kita tidak bisa naik level karena memang itu bukan profesi gizi gitu. Jadi misalnya ya, saya itu magister manajemen perumah sakitan, bukan linear gizi. Tapi saya mempunyai STR gizi karena saya asalnya dari diploma 4 gizi FKUI. Jadi dasar dari saya penyebutan STR-nya itu adalah diploma 4 gizi. Jadi untuk yang tanya kalau misalnya saya mau gizinya itu ada S2 gizi tetapi S2 tetapi gizi tidak bisa. Dan kemudian yang S2-nya gizi tapi tidak didasari dari pendidikan gizi sesuai dengan ADART gizi, Persagi, maka Anda tidak bisa masuk sebagai anggota profesi dari nutritionist maupun dietitian. Seperti itu mungkin sudah cukup jelas yang mudah-mudahan ya cukup jelas dari yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Gunarti atas penjelasannya. Saya rasa untuk pertanyaan ini dari beberapa penanya baik di dalam Q&A maupun yang tadi disampaikan melalui raise hand, saya rasa sudah cukup ya. Kemudian yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada ini yang recent berikutnya itu dari UPTD Puskesmas. Mana nih? Silakan namanya siapa ya? Di sini tidak tertera namanya UPTD Puskesmas Jengawah. Ajeng ya? Ya, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak, ini saya bertanya, saya baru registrasi ESTR. Nah, di aplikasi registrasi tersebut itu sudah sampai ke langkah 5 untuk mendownload STR. Akan tetapi setelah saya mengisi survei sampai hari ini saya belum bisa mendownload ESTR tersebut. Apakah memang ada jeda waktu berapa hari untuk mendownload setelah kita mengisi survei tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ajeng. Mungkin langsung dijawab saja oleh Pak Anca. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya sangat teknis ya. Karena untuk sistem ISTR sendiri kami di konsil khususnya di validator juga tidak banyak informasi yang bisa kami berikan terkait sistem tersebut. Tapi dari pengalaman yang kami dapatkan, khususnya saya sendiri, ya setelah mengisi survei biasanya otomatis atau dapat dilihat di email. Di email biasa ada link di email juga yang bisa Anda temukan. Jadi langsung otomatis terdownload. Mungkin ada setting atau pengaturan dari browser Anda yang perlu kita cek kembali gitu. Karena
download otomatis akan apa namanya, istilahnya sudah terdownload otomatis begitu ya. Seharusnya sih tidak ada masalah dan tidak ada jeda waktu. Jika Anda sudah mengisi survei itu akan langsung seperti itu, karena saya mengalami sendiri. Jadi tidak ada jeda waktu. Mungkin ini sangat teknis. Kami mohon maaf karena mungkin harus kita lihat bagaimana tampilannya ya. Tapi kalau seharusnya tidak ada kendala seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Anca. Kita rasa jawabannya cukup jelas ya, karena memang teknis sekali. Mungkin nanti bisa menghubungi helpdesk mungkin ya Pak untuk bertanya hal tersebut. Yang berikutnya kami berikan kesempatan untuk raise hand Pak Saiful. Silakan Pak. Setelah itu kita akan beralih dulu ke Q&A ya. Silakan. Ya, silakan Pak Saiful. Silakan Pak Saiful, apakah ada kendala? Suaranya belum masuk ya? Ya, mungkin apakah karena sinyalnya ya Pak? Izin Pak, ya. Oh, apakah pertanyaan Pak Saiful sudah ada dalam Q&A ya? Oke, coba kita lihat di chat di Q&A atau di dalam chat. Oh, chatting. Oke, baik. Coba kita lihat di dalam chat. Ya, izin Pak, untuk pertanyaan Pak Saiful sepertinya di chat belum terlihat ya. Mungkin bukan yang di chat ini kali Pak. Barangkali kalau begitu kita berikan juga kesempatan ke pertanyaan di dalam Q&A dulu ya. Sepertinya ini ada beberapa pertanyaan yang mirip yang sudah saya coba untuk rangkum. Kalau untuk terkait pertanyaan dengan teknis ya, seperti misalkan untuk terkait dengan CPD online, terkait dengan P2KB ya, di mana ranahnya yang misalkan tadinya berubah dari 2 ranah menjadi 5 ranah, kami ingin jelaskan sedikit bahwa ranah ini masih kewenangan OP ya dari DPP Persagi. Memang ada perubahan yang kami ketahui, tetapi memang nanti bisa ditanyakan kepada pengurus DPD atau DPC setempat ya. Dan terutama untuk validatornya terkait dengan P2KB yang memang dirasakan kurang dan sebagainya. Untuk informasinya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus DPD atau DPC setempat dan juga validatornya ya, agar lebih memudahkan di dalam pemenuhan kecukupan SKP. Kemudian di sini ingin saya coba angkat pertanyaan yang sebenarnya dari beberapa pertanyaan cukup banyak butuh penjelasan, yaitu terkait dengan isu terbaru dengan RUU ya, di mana STR seumur hidup ya, pasal-pasal terkait dengan STR seumur hidup. Di sini ada banyak sekali pertanyaan di dalam Q&A. Mungkin saya berikan kesempatan untuk menjawabnya dari Ketua Divisi Registrasi dulu Pak Zul, kemudian nanti bisa dilengkapi atau disempurnakan oleh Ketua Konsil Gizi Bu Gunarti Yahya. Karena waktunya juga terbatas, kami mohon maaf Bapak Ibu, ini pertanyaan yang saya angkat dulu karena memang sepertinya banyak sekali keingintahuan ya teman-teman Gizi untuk bagaimana nih dengan STR seumur hidup, apakah peranan KTKI ataupun Konsil Gizi di dalam melakukan registrasi yang saat ini berjalan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sunarti atas waktunya. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan di Q&A ini ya. Tadi untuk pertanyaan pertama tadi barangkali sudah dijawab oleh Bu Gunarti. Pertanyaan Bu Dian ya. Nah ini pertanyaan Bu Juni Arta ya. Berapa lama penerbitan STR ya? Jadi memang tadi Ibu ini sudah mengakui kalau terlambat masuk Zoom tadi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita,
penerbitan STR itu kan paling lama itu 15 hari, ya Bu ya, dan itu tidak termasuk perbaikan. Ya, kalau Ibu misalnya mengajukan permohonan perpanjangan STR, kemudian di situ ada pesan validator untuk perbaikan, itu nanti butuh waktu lagi. Ya, oleh sebab itu sebaiknya itu ketika kita mengupload dokumen-dokumen itu kita pastikan dokumen-dokumennya itu udah lengkap gitu ya, supaya nanti tidak ada perbaikan, karena kalau ada perbaikan butuh waktu lagi, apalagi kalau perbaikannya sampai 2 kali ya, itu butuh waktu juga ya. Nah, karena saya tadi juga melihat juga ya, ada perbaikan sampai 2 kali, malah setelah 2 kali pun tidak ditindaklanjuti saran dari validator gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan tertolak. Nah, kita sendiri yang rugi. Oleh sebab itu, ya coba dilihat persyaratan-persyaratannya, dokumen sudah lengkap apa belum ya ketika kita akan mengajukan perpanjangan STR. Itu yang pertama. Lanjut aja Bu Narti ya. Ada beberapa barangkali. Silakan. Ya. Kemudian, nah ini yang berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, banyak ini pertanyaan, barangkali bisa sekaligus kita jawab ini ya. Undang-undang ini kan sudah diketok palu ya, tetapi nanti akan ada turunannya dari undang-undang ini. Ya, akan dirumuskan kembali ya. Kalau memang STR ini sudah diberlakukan seumur hidup ya, itu STR yang lama itu seperti apa, yang di STR kita itu masih tertulis di situ masa berlakunya itu sampai tahun berapa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Anca tadi. Nah, ini perlu perumusan ini ya. Oleh sebab itu ya, barangkali pertanyaan ini belum bisa kita jawab sekarang ya. Jadi memang nanti akan ada perumusan, akan ada turunan daripada undang-undang ini ya. Barangkali nanti kami di konsil ya, nanti akan mencermati ini undang-undang terbaru ini bagaimana kedepannya itu untuk perpanjangan STR gitu ya. Jadi sekali lagi dapat kami jawab di sini, STR yang kita proses sekarang ini masih tetap dengan aturan-aturan yang lama gitu. Jadi belum diberlakukan aturan-aturan yang baru ini sampai nanti ada keluar rumusan-rumusan yang baru tentang undang-undang yang baru ini. Kemudian ini yang dari Anika Permatasari ya, tadi ada pertanyaan untuk perpanjangan ulang yang bekerja di rumah sakit itu filenya harus diupload apa saja gitu ya. Ini barangkali terkait dengan P2KB ya, pengisian siporlinnya ya, barangkali nanti bisa berkonsultasi dengan verifikator yang ada di DPC ya, atau bisa juga di-download sebetulnya, dilihat di website ya, atau di browsing itu bahwa P2KB itu ada 5 ranah ya. Nah, kemudian saya juga akan menjawab ini satu lagi, ini Winda Natalia di bawah, yaitu juga mempertanyakan tentang 5 ranah itu tadi ya. Jadi kalau untuk kita di gizi, tenaga gizi itu dari 5 ranah itu minimal 3 ranah itu sudah bisa ya. Jadi kalau sudah tercukupi minimal 3 ranah itu sudah bisa ya. Ranahnya apa saja? Yaitu pembelajaran, kemudian profesionalisme, kemudian pengabdian masyarakat. Ya, 3 ranah itu saja sebetulnya sudah cukup kalau bisa kita melengkapi 25 SKP. Barangkali itu Bu Narti ya, untuk pertanyaan yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Zul yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum ya Pak ya. Sekaligus juga di sini teman-teman bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan dalam chat, sepertinya banyak sekali ya pertanyaan, sebenarnya bisa dijawab dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Anca.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau memang pertanyaannya belum bisa diangkat, tetapi kami yakin di dalam materi yang disampaikan oleh Pak Anca tadi sudah ada jawabannya. Bisa diakses materinya melalui link yang akan disampaikan oleh tim Sekretariat KTKI untuk materinya. Baik, untuk terkait dengan pertanyaan dengan STR seumur hidup ini, mungkin apakah akan ada penjelasan lagi dari Bu Gunarti? Silakan Mbak. Karena di sini juga ada yang bertanya terkait dengan SIP-nya seperti apa ketika nanti STR seumur hidup dan sebagainya. Ini memang cukup menarik ya ketika pembahasan tentang RUU atau yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Rasanya memang kita mendengar bahwa STR itu akan berlaku seumur hidup dan mungkin sudah diketuk palu ya. Kendati kita sendiri belum melihat hasil akhirnya seperti apa. Tetapi kami di konsil, tidak hanya konsil gizi, dengan konsil-konsil lain sedang bersiap. Karena kalau STR secara administratif diberikan kepada setiap pengaju baru, kan, itu kan berlaku seumur hidup. Cuma permasalahannya bagaimana caranya kita memastikan kompetensinya tenaga kesehatan, terutama yang menjadi tanggung jawab KTKI, bahwa tenaga kesehatan ini tetap kompeten dalam melaksanakan praktiknya selama 5 tahun ke depan. Kemudian bagaimana level kita sendiri sedang menyiapkan standar praktik. Jadi nanti di dalam praktiknya pasti ada tingkatan kemampuan yang diharapkan dari tenaga kesehatan yang selalu diperhatikan. Saya ilustrasikan saja bahwa kalau di profesi lain seperti misalnya pilot, setiap 6 bulan itu dia harus diuji baik secara fisik maupun kemampuannya, termasuk misalnya kalau ada alat baru gitu ya, alat baru yang ada di dalam pesawat yang harus dia terbangkan. Coba bisa kita bayangkan kalau misalnya pilot itu tidak diuji kemampuannya setiap 6 bulan. Kira-kira teman-teman mau nggak naik pesawat itu? Itu ilustrasinya. Jadi kalau misalnya masyarakat melihat kita tidak ada bukti bahwa kita itu kompeten, kira-kira seperti apa. Jadi untuk mekanismenya kita belum tahu. Kita harus lihat dulu peraturan pemerintah yang menjabarkan dari undang-undang tersebut. Tetapi dari kami Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersiap ya untuk menyiapkan mekanisme bagaimana transformasi tenaga kesehatan yang bermutu yang seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih, mudah-mudahan itu bisa sedikit menjelaskan walaupun kita sendiri sama-sama belum tahu tentang undang-undang yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gunarti atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan terkait dengan STR seumur hidup terkait dengan undang-undang baru yang disahkan, tentu kita masih menunggu ya. Saat ini intinya kita masih menunggu RPP-nya seperti apa. Sambil kita juga menyiapkan sistemnya, beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena intinya bahwa STR itu memang bukti registrasi dan registrasi itu adalah pencatatan resmi ya yang harus yang membuktikan seorang nakes itu kompeten atau tidaknya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Pak Saiful tadi sepertinya sudah ada ya di dalam chat, baru terlihat nih kalau saya lihat. Yang ditanya adalah kenapa data STR tidak ditemukan saat masuk KTKI padahal sudah mendapat rekomendasi dari OP melalui Siporlin. Ya, ini sepertinya pertanyaan ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan lain juga di sini yang mengatakan bahwa tidak bisa mengakses Siporlin ya karena mungkin dianggap ada kendala gitu ya. Mungkin sedikit saya luruskan Bapak Ibu sekalian terkait dengan Siporlin karena kebetulan kami di Divisi Keprofesian juga di Konsil Gizi kemarin sudah mengikuti satu pembahasan bahwa untuk Siporlin Sipidinakes dengan subdomen gizi itu tidak termasuk subdomen yang dimigrasikan ke Pusdatin
di luar dari 14 organisasi profesi yang sedang berproses ya. Jadi intinya untuk Sipolen saat ini untuk Sipidi Nakes Gizi masih bisa diakses dengan baik ya. Silakan dicoba ulang. Ketika memang ada masalah teknis silakan menghubungi pengurus di DPD atau DPC dan validatornya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. sudah cukup ada, sudah ada tersebar gitu. Seharusnya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana gizi yang memang linear seperti itu. Jadi saat ini kami sepakati bahwa filter awalnya itu ada di organisasi profesi, di mana surat edaran yang kami terima bahwa lulusan 2010 itu tidak ke atas itu tidak dapat menjadi anggota Persagi, sehingga suaranya nggak masuk Bu. Suaranya hilang. Ya, apa sekarang sudah terdengar? Iya, masuk ya. Oh ya, baik. Jadi saya ulangi kembali, tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sama Ibu Gunarti, Ketua Konsil, bahwa filter awal kita itu ada di organisasi profesi. Berdasarkan surat edaran yang ada, bahwa lulusan sarjana kesehatan masyarakat di atas 2010 itu tidak dapat menjadi anggota profesi. Tapi lulusan 2010, 9, 8 dan ke bawah seterusnya itu dapat menjadi anggota profesi. Sehingga apabila Bapak Ibu yang dari D3-nya gizi ingin naik level dengan gelar sarjana kesehatan masyarakat tapi lulus di bawah 2010 dan bisa diterima sebagai anggota organisasi profesi, itu dapat kami terima untuk pengajuan naik levelnya. Sedangkan di atas 2010 mulai dari 2011-12 itu untuk saat ini karena kesepakatan dari sebelumnya itu tidak dapat dilakukan, tidak dapat diterima pengajuan naik levelnya. Jadi ya itu yang kami terapkan sampai saat ini. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Baik. Dari Luring ada yang juga mau memberi komentar, silakan Pak Toto dari Kolegium Ilmu Gizi Indonesia. Silakan Pak. Mohon panitia diberikan mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hari ini datang sini, ada satu hal yang menarik. Tadi saya baru bicara Pak Bagus dan Pak Mujib ya. Ada satu hal yang menarik sesungguhnya ketika kami sebagai anggota profesi gizi, sehingga kami ingin sesungguhnya bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Itu yang penting. Yang saya itu pegang dulu. Seandainya itu keputusan yang salah di OP, saya besok akan saya tegur ketuanya. Saya berbeda. Karena saya gigi. Ya, saya tegur. Artinya dalam arti gini, saya bercerita, seandainya ada orang ya yang D3-nya gizi, di 2012 dia lulus SKM. Ya. Kalau saya dikoreksi. Ya. Terus dia bekerja di bidang gizi. Jahat sekali loh kalau anda kata dia tidak direkomendasi tolak. Sangat jahat sekali. Itu didolimi namanya. Saya besoknya akan langsung ke ketuanya. Iya, saya tidak rela. Saya tahu di tahun 2010 itu sudah mulai ada S1 gizi. Mungkin dan sebagainya. Ya. Tetapi kita harus lihat juga di lapangan seperti apa. Ya. Ini menurut saya loh ya. Jadi saya yang bertanggung jawab akan saya tanyakan. Ya. Kita kan lebih senang ketika anggotanya itu bahagia. Kan itu kan ya? Jangan didolimi oleh kita sendiri gitu loh. Boleh nggak saya seperti itu? Ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Toto. Usulan Bapak mungkin nanti bisa diakomodir ya oleh kami pada saat kami besok mungkin ada diskusi dengan kolegium. Kita bisa boleh besok ya. Kemungkinan ini karena memang kasusnya untuk tadi ya Pak ya, karena memang dari OP sendiri sudah ada surat edaran bahwa untuk lulusan SKM di atas 2010 itu memang tidak istilahnya karena memang alasannya adalah salah satunya kalau tidak salah dalam surat edaran itu bahwa sudah adanya pendidikan S1 gizi. Baik, tahu. Tetapi harus diingat, dia bekerjanya di bagiannya. Dan kalau yang tadi Bapak sampaikan sepertinya karena dia lulusan D3 gizi juga ya, artinya dia bisa menjadi anggota Persagi juga. Seperti itu Pak. Ya. Apalagi ada yang kata dia punya kartu anggota. Ya, betul. Ya kan? Ada yang kata dia punya kartu anggota. Kan sangat didolimi sekali. Jadi saya juga di konsil kalau bisa, teman-teman konsil, saya sebagai rakyat, kalau bisa juga membackup itu bahwa OP jangan seperti itu karena ini adalah wargamu, gitu maksud saya. Oke, makasih. Makasih. Baik, terima kasih Pak Toto atas masukannya. Untuk konsep ditampung dulu ya Bu Gunarti ya untuk usul dari Pak Toto mungkin nanti akan menjadi bahan bagi kami dalam mendiskusikannya dengan OP karena memang untuk saat ini kita masih dengan tenaga gizi yang berada di Pasyankes Pak. Mudah-mudahan nanti usulan ini bisa kita pertimbangkan dan sepertinya memang OP juga sudah membaca hal ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian untuk menghemat waktu karena sini sudah bergerak 21.31 kita berikan kesempatan untuk yang raise hand dari tadi belum turun tangannya dari Pak Dani DPD Pabar. Silakan Pak Dani. Setelah itu kami berikan kesempatan kepada Ibu Septi. Mungkin karena mengingat waktunya sudah terbatas, kami berikan yang terakhir adalah kepada Ibu Septi. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Papua Barat. Di sini yang saya ingin bertanya kepada Pak Anca, yaitu mengenai pendaftaran. Untuk STR tadi kan ada dua. Pertama, dulu pakai offline, dulunya pakai offline. Sekarang kan sudah online. Nah, kebetulan di daerah ada teman-teman anggota yang sudah lama mereka daftar lewat offline. Terus sekarang ketika mau daftarnya lewat online, kita daftar pakai nomor NIK, tapi di situ sudah tertulis bahwa NIK-nya sudah pernah digunakan dan anggota tersebut tidak tahu email dan paspornya seperti apa. Nah, kira-kira kasus seperti ini solusinya seperti bagaimana? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon pencerahan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani dari Papua Barat. Wah, ini suatu perhatian cukup luar biasa ya Pak Dani dari Papua Barat. Sudah malam begini masih bisa ikut ya Pak ya. Jam berapa Pak? 11:30 ya. 12 Ibu. Ya. Nah, hebat Pak. Kami apresiat ya Pak ya, Pak Dani dari Papua Barat untuk masih bisa mengikuti dan antusias ya. Ya, Bapak dengar ya tepuk tangan dari kami semua yang berada di luring ini Pak. Ya baik. Untuk pertanyaannya kita berikan langsung kepada Pak Anca untuk menjawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dani ya. Apresiasi buat kami juga sudah hadir sampai sejauh ini. Yang pertama untuk registrasi baru ya. Apabila sudah memiliki STR ya, sudah pernah mengurus STR, pastinya untuk melakukan registrasi baru online itu tidak bisa karena sudah otomatis akan terdaftar NIK-nya gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran. Ya, jadi kalau sudah pernah mengurus STR secara offline manual itu pada saat ingin melakukan pengurusan STR, maka nanti dulu ada migrasi ya Pak, di reset ya. Di reset kemudian nanti bisa login kembali seperti itu karena datanya memang sudah ada gitu. Nah, kalau untuk NIK yang sudah digunakan itu jika memang belum pernah menggunakan ISTR atau belum pernah menggunakan STR, belum memiliki STR dan belum pernah mengurus STR
baik itu secara offline maupun online, itu mungkin nanti teknis ya, karena kalau di reset ya Pak, ya di reset ya, bisa dilakukan reset gitu di aplikasi ISTR-nya seperti itu. Jadi nanti akan reset, terhapus. Jadi nanti bisa menghubungi kami ya, bisa kami bantu untuk reset itunya, akunnya, biar nanti bisa melakukan pendaftaran ulang. Jadi silakan menghubungi helpdesk ya, informasikan akun Anda gitu, informasikan NIK-nya, nanti akan ditindaklanjuti. Ya. Siap. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih sudah setia bersama kami. Hormat. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Oh, Bu Gunarti mau menambahkan, silakan Bu Gunarti. Ya. Izin tadi Pak siapa yang dari Pak Dani, dari Pak Dani dari Papua Barat ya. Ini pengurus DPD ya. Ya, dari ya. Belum masuk Bu suaranya. Belum masuk. Ya, terima kasih Pak Dani. Jadi Pak Dani kan tadi pengurus DPD Papua Barat ya. Jadi kami akan membantu secara langsung dari konsil jika dikolektif oleh DPD, pengurus DPD atau verifikator DPD kepada anggota konsil atau validator yang ada di konsil GISI. Jadi silahkan nanti berdiskusi langsung dengan validator ya Pak Anca, tetapi tidak boleh perorangan. Dikumpulkan yang bermasalah tersebut pengurus DPD atau di verifikator di DPD. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gunarti untuk melengkapi jawabannya. Jadi intinya Pak Dani siapkan saja pertanyaan yang dibutuhkan ya, yang sekiranya butuh bantuan di dalam satu grup WA ataupun apa. Kemudian nanti bisa disampaikan ke Prus dan nanti dari konsil siap membantu bila memang dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya tadi seperti janji saya, terakhir pertanyaan itu dari Bu Septi ya yang raise hand. Silakan Bu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu, saya Septi dari Riau. Mohon maaf saya tidak menghidupkan video saya, Ibu. Suara saya terdengar, Bu? Oh iya, yang di sana tidak ada suaranya ini, Bu. Iya, Bu, pertanyaan saya kan akan memperpanjang STR. Untuk langkah pertama, ini kan saya baru tahu kalau pengurusan STR ini ada STR dan Siporlin ya Bu ya. Saya sudah sedikit mengenal tentang Siporlin, tapi untuk STR ini belum. Apakah untuk perpanjangan STR itu kedua-duanya atau cukup di Siporlin saja? Seperti itu Bu. Bu Septi, mau dijawab langsung silakan Pak. Sepertinya tadi sudah Baik, terima kasih Bu Septi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ida bahwa untuk registrasi ulang perpanjangan ada dua aplikasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ISTR itu sendiri dan juga Siporlin. Jadi setelah sekarang tuh baru dari atau memenuhi kebutuhan SKP di Siporlin itu akan otomatis keluar
surat rekomendasi, dan surat rekomendasi ini apabila Anda login ke aplikasi ISTR itu akan otomatis juga terbaca karena terkoneksi satu sama lain. Jadi tinggal melengkapi dokumennya itu surat sehat dan mengupload STR lama di aplikasi ISTR. Jadi ini terkoneksi satu sama lain ya. Apabila sudah melengkapi di CPD online si Porlin, nanti di ISTR-nya juga akan otomatis. Jadi silakan lengkapi terlebih dahulu 25 SKP, kemudian apabila sudah terpenuhi maka pada saat Anda login di akun ISTR itu akan terbaca dan otomatis muncul surat rekomendasinya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anca. Jawabannya sudah cukup jelas ya Bu Septi. Jadi bila Ibu ingin perpanjang, gunakan dua aplikasi itu karena memang per tanggal 20 Desember 2021 aplikasi si Porlin sudah langsung ya secara online terhubung dengan ISTR sehingga yang manual itu sudah tidak lagi dilakukan. Baik, sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang resen sudah selesai dan waktu juga yang mengingatkan kita pada saat ini sudah 21.41 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja bagi teman-teman nutrisionis dan netizen yang berada di waktu Indonesia bagian timur dan juga tengah tentunya sudah lebih larut lagi ya. Kami memberi apresiat terhadap semangat teman-teman nutrisionis dan netizen sampai hari ini dan di detik ini kami melihat masih 322 partisipan. Beri aplaus buat semangat teman-teman kita yang saat ini masih bergabung di dalam daring ya, walaupun mungkin sebagian juga bukan melalui YouTube, kanal YouTube ya. Sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan gambaran kepada kita yang bisa saya simpulkan bahwa registrasi biar istilahnya baik itu nanti seumur hidup ataupun bukan, sepertinya memang suatu yang penting karena memang ini menunjukkan profesian ya, mutu praktik dari suatu tenaga kesehatan ya, dan termasuk kita tenaga gizi yang sedianya nanti kalaupun memang seumur hidup itu tentu saja masih dituntut untuk meningkatkan mutu praktik kita ya. Itu adalah selalu tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus ya, artinya kompetensi keprofesian. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa menjamin bagaimana tenaga gizi setiap saat atau makin bertambah masa kerjanya ataupun masa praktiknya akan meningkatkan kompetensinya. Untuk itulah akan dibuat suatu sistem yang bisa menunjukkan tingkat kompetensi dari suatu tenaga gizi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk STR tentunya nanti mekanisme bagaimana tadi STR baru perpanjangan alih profesi maupun kenaikan level sudah dijelaskan oleh narasumber kita hari ini dan bisa diakses materinya untuk karena kami lihat di sini pertanyaan yang terkait teknis sebenarnya sudah bisa dijawab dengan membaca materi dan itu bisa diakses di dalam link yang di-share oleh panitia ya. Dan jangan lupa kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi untuk evaluasi kegiatan ini 30 menit setelah acara selesai. Jadi untuk itu kami tidak berpanjang karena memang waktunya sudah cukup larut dan Bapak Ibu ingin mengisi link evaluasi kegiatan setelah 30 menit acara ini selesai. Baik. Demikian yang bisa kami simpulkan. Semoga dengan adanya webinar sosialisasi ISTR tenaga gizi hari ini, terutama untuk yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan, bisa memberikan pencerahan baru dan bahkan meningkatkan semangat teman-teman nutrisionis dan netizen untuk terus meningkatkan mutu praktiknya melalui perpanjangan STR dan juga mendapatkan pengakuan ya dalam sertifikat kompetensi yang dimiliki maupun dari proses perpanjangan STR itu sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri yang meningkatkan mutu prakteknya siapa lagi ya. Profesi gizi akan dilihat karena memang tenaga gizinya selalu senantiasa meningkatkan kompetensinya. Dan kompetensi yang meningkat itu juga dapat bermanfaat buat masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan gizi ke depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk menutup acara kita. Dan mungkin di sini ada
pantun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Demam tinggi sejak kemarin. Cakep ya. Saya sisiran dulu ya, belum cakep soalnya. Kata dokter butuh istirahat. Cakep. Terima kasih sudah terima kasih buat para hadirin sudah menyimak materi yang dibuat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Satu lagi pantun dari saya, jalan-jalan ke PRJ Jakarta. Cakep. Jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.